Malam itu, suamiku Mas Bimo sedang keluar kota, ngurusin bisnis sama temannya. Sedang Andi, adiknya, masih di kampus. Habis makan malam, aku beres-beres kamar, sekalian merapikan ruang keluarga dan juga membersihkan kamarnya Andi. Adik iparku itu kalau nggak aku yang bersih-bersih kamarnya, pasti deh dibiarin berantakan, kayak kapal pecah jadinya. Pas aku sedang naik kursi untuk ganti gorden jendelanya, suara Andi terdengar. Dia muncul setelah mengucap salam. Ya nggak tahu deh anak itu kenapa. Langsung saja masuk kamar pas lihat aku sedang sibuk. Dan langsung membantuku. Tiap kali Andi rajin membantu aku, sudah pasti deh anak itu ada aja maunya. Biasa pasti mau minta nambah uang sakunya. Padahal biasanya juga malesnya minta ampun. Kamarnya saja selalu berantakan dan selalu aku yang turun tangan bersihin. Sejak SMP sampai gede dan sekarang mulai kuliah, sikapnya ya sama saja, walau Mas Bimo sudah sering menasihatinya. Kata suamiku, ya setidaknya kalau nggak ngapa-ngapain rapikan kamar sendirilah, atau minimal cuci piring setelah makan. Cuma ya gitulah si Andi. Kalau ada suamiku dia seolah nurut dan rajin. Giliran Mas Bimo nggak ada, mulai deh kambuh lagi. Atau kalau lagi ada maunya, anak itu pasti rajin, walau Mas Bimo kakaknya nggak ada di rumah. Soalnya pingin minta duit lagi. Sebagai kakak iparnya yang sudah lama tinggal bersama adik ipar, tentu aku sudah hafal benar tingkah dan sikap Andi itu. Aku sih fine-fine saja. Lagian anak itu sudah lama ikut sama kami. Sejak aku dan Mas Bimo menikah, saat Andi masih SMP. Ya kira-kira udah 5 tahunan lah, karena saat ini Andi sudah mulai kuliah semester awal. Dia ngambil jurusan teknik mesin. Udah jauh beda, lebih tinggi, lebih besar juga sekarang dibanding Mas Bimo. Dan udah bisa kenal cewek dan punya pacar. Walau anak itu malesnya minta ampun, tapi aku nggak pernah marah. Apalagi udah lama jadi udah kayak adik sendiri. Andi pun sudah menganggap aku kakak sendiri. Soalnya selama ini kalau ada apa-apa, dia lebih nyaman ngomong ke aku. Mas Bimo suamiku kadang terlalu keras pada adiknya. Padahal Andi itu yatim piatu sejak SD, dan hanya punya Mas Bimo saja. Makanya sejak ada aku, Andi jadi punya tempat bercerita dan sosok yang mau melindungi dan membela dirinya. Terutama kalau Mas Bimo marah padanya, sementara dia merasa nggak berbuat suatu kesalahan, tapi tetap dimarah. Sampai sekarang juga masih begitu. Kalau ada masalah sama Reni pacarnya, Andi pasti mengadu dan minta solusi dariku. Akan tetapi, tak pernah aku sangka kalau suatu saat Andi adik iparku justru sangat tega membuatku sangat sedih sekali. Kupikir dia mau membantuku saat sedang memasang gorden di kamarnya. Namun bukannya membantu malah seperti itu. Awalnya cuma bilang mau curhat soal Reni pacarnya. Awalnya janji mau berubah dan jadi rajin. Tapi malah minta syarat dariku. Malam itu aku sampai berkali-kali sedih dibuatnya. Namun aku jadi bimbang. Harus marah atau malah sebaliknya padanya. Halo kawan bukan fiksi. Semoga kalian pada sehat dan lancar rezekinya. Sebelum lanjut, kasih jempolnya dulu ya. Namaku Anita, biasa dipanggil Nita. Andi sih bisa manggil aku Mbak Nita. Usiaku genap 30, udah nikah, belum ada anak. 5 tahun menikah dengan Mas Bimo, aku happy saja, walau belum juga punya momongan. Anggap aja belum rezekinya. Lagi pula aku nggak khawatir, sebab dari hasil medis, kandunganku sehat, dan Mas Bimo juga demikian, nggak ada masalah. Rumah kami juga nggak sepi-sepi amat, karena sejak kami nikah, sudah ada Andi adiknya Mas Bimo yang ikut sama kami. Waktu masih SMP kelas 3, Andi udah ikut kami, soalnya di kampungnya nggak ada SMA, jadi Mas Bimo bawa Andi ke kota ini. Selain itu, Andi juga yatim piatu yang diasuh sama neneknya saja di kampung. Sementara Mas Bimo kakak satu-satunya. Sebenarnya sih aku nyuruh Mas Bimo bawa saja neneknya sekalian ke kota ini, biar nggak sendirian saat Andi kesini. Tapi kata suamiku, neneknya mana bisa tinggal di kota. Beliau lebih nyaman di kampung, bisa ke sawah atau berkebun. Ya gitu deh katanya. Orang desa jadi awet muda karena banyak kegiatan ke sawah, berladang, dan juga berternak ayam. Sejak kecil Andi dimanja sekali sama neneknya.
Apa-apa kemauannya selalu saja akan dituruti, selama neneknya mampu ngasih. Makanya, saat di sini, Mas Bimo sering marah padanya karena masih kebawa males ngapa-ngapain kalau di rumah. Masih suka keluyuran kayak waktu di desa, sebab Andi supel dan pandai bergaul. Walau tinggal di kota, dia mudah beradaptasi. Malam itu sambil masang gorden coklat di kamar Andi, semua kenangan dulu seperti terlintas dalam ingatanku saat itu. Kadang waktu tuh berjalan kayak nggak terasa. Tahunya sekarang Andi sudah gede, tinggi besar, lebih dari Mas Bimo. Pas tahu Andi pulang, aku langsung minta dia saja yang masang gordennya. Tapi Andi malah suruh aku lanjutin saja masangnya. Ku bilang aku takut jatuh, karena aku kan naik ke kursi. Andi malah ngejawab, biar dia yang megang kursinya dari balahku. Ya udah, karena udah nanggung juga, aku lanjut masang gordennya. Lagian udah aman, kursinya kuat dipegang sama Andi. Andi sempat protes, kenapa aku tuh orangnya perfeksionis banget. Kan gorden masih bersih, lagian bisa besok digantinya. Malam-malam bukannya tidur dan istirahat saja, aku malah sibuk bersih-bersih rumah. Nggak takut capek dan kelelahan apa? Ku jawab, ya daripada nggak ada kerjaan, Mas Bimo udah berangkat habis maghrib tadi, dan Andi masih kuliah di kampus. Masih jam 9 juga, mana bisa aku dipaksa tidur jam segitu. Terus aku tuh agak gimana kalau hanya sendirian di rumah. Kalau cuma diam sambil ngelamun malah kepikiran yang aneh-aneh. Maklum, aku tuh dari dulu orangnya memang penakut. Aku masang gorden sambil ngobrol sama Andi. Jadi ingat masa lalu waktu Andi masih bocil, sama juga dia penakut. Malah waktu masih kelas 1 SMA, Andi pernah kabur pindah ke kamarku karena takut suara hujan deras di malam hari. Pas itu aku juga padahal lagi takut, karena Mas Bimo emang belum pulang karena ada lembur di kantor. Kami tertawa samaan. Kata Andi, coba masa lalu itu bisa diulang, pasti dia bakal bahagia. Ya aku kira dia bahas soal apa, nggak taunya yang itu. Kutanya, emang kenapa Andi? Masa iya sekarang dia udah kuliah dan udah gede masih penakut? Udah punya pacar lagi? Andi malah nyengir, lalu mengalihkan obrolan membahas Reni kekasihnya. Akhirnya jadi curhat deh soal asmaranya. Dari dulu aku tuh selalu santai kalau lagi di rumah. Pakaianku ya biasa saja, asal terasa enak di badan dan rasanya adem. Biasanya kalau malam ya aku rileks saja pakai gaun tidur pendek. Kainnya lembut dan halus, jadi berasa adem di kulit. Di tengah obrolan kami, Andi juga sempat nyinggung. Katanya aku kelihatan lebih gimana gitu. Beda banget sama dulu. Ku bilang, hah, bilang saja kamu mau nyindir kalau Mbak Nita lebih gendut kan sekarang? Ujarku memotong bicaranya. Dia cuma senyum dan menggeleng. Katanya aku memang gak ramping, tapi bukan juga gendut. Lebih ke padat berisi. Gak kayak Reni kekasihnya. Wajahnya sih cantik, tapi perawakannya terlalu ceking. Gak ada tempat gantungannya. Ya, aku jadi terkekeh saja dengar Andi bilang gitu. Emang wanita itu tali jemuran apa? Harus ada tempat gantungannya. Sejak nikah sama Mas Bimo, aku memang berubah. Dulunya aku bekerja di sebuah perbankan swasta, malah disuruh berhenti. Kata suamiku, aku cukup diam saja di rumah. Yang penting ngurus suami pas mau kerja dan melayani saat pulang. Awalnya sih aku sampai baper, kirain Mas Bimo mau menjadikan aku ratu di rumah ini. Pekerjaan rumah diurus pembantu, sementara tugasku hanya merawat badan, menjaga kecantikan, dan tentu saja ngasih yang terbaik untuk suamiku malamnya. Tapi nggak taunya kami nggak pakai jasa pembantu. Jadi ya aku harus bisa rangkap jabatan, sebagai istri dan pembantu juga. Aku nggak menyesal. Aku malah senang karena dipercaya penuh sebagai ibu rumah tangga, walau kami nggak punya anak. Semua urusan rumah aku kerjakan dengan bahagia, tanpa terpaksa atau merasa gimana. Bukan karena kami nggak mampu, bukan karena gaji Mas Bimo nggak cukup untuk membayar gaji pembantu. Namun sejak awal aku mau belajar mandiri saja. Lagi pula di awal menikah kan Andi sudah ikut sama kami. Harapanku sih anak itu bisa bantu-bantu apa kalau aku repot. Tapi ya gitu, Andi ternyata tetap saja manja dan males. Aku jadi terbiasa mengerjakan semuanya sendiri, kecuali gas dan galon. Andi cuma bantu pas ada kerjaan lelaki saja di rumah ini. Pasang gas kompor atau angkat galon air minum, itu pun jarang.
Malam itu gorden udah beres dan aku mau turun dari kursi kayu. Tapi kaki malah kepleset dan aku hampir saja jatuh. Untungnya ada Andi yang megang kursi. Tangannya sigap menyangga tubuhku biar nggak jatuh ke lantai. Aku kaget banget. Bukan hanya karena hampir jatuh. Aku sempat ngerasa tangan Andi tanpa sengaja. Lalu dia minta maaf padaku. Wajahnya merah kayak merasa bersalah. Katanya maaf dia beneran nggak sengaja. Habisnya refleks karena aku mau jatuh. Wajahku menghangat, jadi malu campur gimana ya? Ku bilang nggak apa-apa, namanya juga nggak sengaja kan? Kami saling pandang sesaat, hanya sebentar, hingga aku sadar dan menepis tangannya. Kan nggak sengaja tadi tuh. Masa iya nggak sengaja tapi tetap saja seperti sengaja? Andi nyengir kuda, aku malu-malu kucing, jadi ada canggung. Ya, kawan bukan fiksi. Berawal dari yang tidak disengaja itu, malam itu Andi malah rajin sekali mau bantu kerjaanku. Habis ganti gorden di kamarnya, aku sebenarnya mau langsung ke belakang, masukin semua ke mesin cuci di sana. Andi sigap banget ngambil gorden di tanganku, sambil ngambil keranjang baju kotornya dan mengantarkan ke belakang. Aku sempat nanya, tumben rajin banget mau bantu, pasti deh ada maunya. Entah minta uang saku atau minta sesuatu. Dia menampik, katanya dia mau berubah mulai malam itu. Andi malu selama ini sudah ngerepotin aku sama suamiku. Malam itu Andi ngabarin kalau dia sudah dapat kerjaan paruh waktu. Jadi sambil kuliah sambil bekerja. Dan dia janji, Andi mau berubah lebih rajin dan lebih peduli selama tinggal di rumah kami. Dia juga mau belajar mandiri setelah kerja. Walau cuma kerja paruh waktu di sebuah bengkel kecil, tapi gajinya lumayan. Jadi dia nggak bakalan minta uang saku lagi. Aku ikut terharu dan bangga waktu Andi bilang begitu. Ternyata tadi dia telat pulang karena habis ngelamar kerjaan di bengkel. Langsung diterima dan langsung diminta praktek dulu sampai jam 8. Makanya jam 9 dia baru pulang dan sampai di rumah ini. Wah, serius Andi? Gitu dong, Mas Bimo pasti senang mendengarnya. Entar deh Mbak Nita nelpon kakakmu ya, kataku. Habis masukin semua ke mesin cuci, aku nggak jadi nyuci. Besok saja lah sekalian, karena udah jam 10 juga malam itu. Aku nyuruh Andi makan malam dulu. Makanan udah kusiapkan di lemari dapur. Sementara aku mandi dulu biar nggak gerah. Ya, dari dulu aku pasti mandi lagi kalau mau tidur. Soalnya rasanya lebih segar kalau mandi malam sebelum tidur. Andi mengangguk dan beranjak ke dapur, sedang aku ke kamarku untuk mandi dan ganti pakaian dengan gaun tidurku. Aku baru saja selesai mandi. Baru juga beres pakai handuk, belum sempat ganti gaun tidur, saat tiba-tiba HP-ku bunyi. Pasti dari Mas Bimo. Aku jadi gopoh dan buru-buru keluar mengambil HP di meja dekat ranjang. Harus segera diangkat. Mas Bimo suamiku memang sukanya gitu. Entar kalau kelamaan diangkat, pasti dia ngomel dan marah-marah padaku. Dan benar saja, suaranya terdengar dari seberang. Dia ngabarin sudah sampai di kota tujuan dan baru check-in di hotel. Ku jawab, ya syukur deh mas, udah tiba dengan selamat, semoga bisnisnya lancar. Seperti biasa, aku menyemangatinya. Tapi bukannya udahan, suamiku malah minta nelpon yang lebih hangat. Ku tanya, emang mas gak sama temannya? Ya aku malu masa ada temannya di sana, suami malah minta nelpon yang kayak gitu? Dia bilang enggak kok. Suami sama temannya pesan 2 kamar, jadi ya masing-masing lah. Paling temannya pun sedang teleponan sama istrinya. Kadang aku tuh lucu sama suamiku kawan bukan fiksi. Mas Bimo itu tipe lelaki serius dan berwibawa. Pikirannya cuma kerjaan. Orangnya agak kaku, jak seperti Andi adiknya yang masih bisa guyon dan juga lumayan humoris, walau saudara kandung. Selama menikah dengan suamiku, Mas Bimo ya seperti itu. Selalu serius mikirin kantor, bisnis, dan pekerjaannya saja. Kalaupun lagi berdua sama diriku, bukannya rileks, tetap saja ada masalah kantor dan bisnis yang dibawa-bawa. Tapi pas jauh saja dariku, dia tuh kayak bucin banget. Kayak bakalan lama nggak ketemu. Ada aja alasannya nelpon. Tiap kali nelpon, pasti deh ujung-ujungnya ya gitu deh. Suamiku seperti rindu berat dan bersemangat sekali kalau lagi jauh. Malam itu aku jadi nggak bisa menolak keinginannya. Ya sudah, kami teleponan sambil aku rebahan santai di ranjang. Mas Bimo bilang paling dia cuma 2 hari di sana, terus balik ke kota kami di hari ketiga. Dan besok dia bakal sibuk sekali. Makanya kalau nggak malam ini nggak bakal sempat besoknya. Duh, dalam hatiku bilang, suamiku nggak sabaran amat sih. Padahal juga seperti biasanya,
Pas udah di rumah dan ketemu aku, dia bersikap biasa aja tuh. Malamnya pun standar biasa saja. Paling juga kalau ngajak aku ngobrol seperti itu, nggak lama udah selesai dan langsung deh suamiku mendengkur. Akan tetapi, namanya juga suami. Aku sebagai istri harus bisa memahami dan memberikan yang diinginkan Mas Bimo. Karena emang udah terbiasa teleponan dari jauh, aku juga lumayan menghayati apa yang sedang kami obrolkan berdua. Malah kadang, kalau jauh justru terasa lebih kangen dan rindu pada suamiku, dan lebih lama juga Mas Bimo ngobrolnya. Tapi malam itu aku merasa ada yang aneh. Aku seperti mendengar suara lain di sana. Bukan suara temannya, tapi wanita lain. Seperti tertawa tertahan. Seperti menjerit, tapi tak terdengar keras. Nadanya mirip denganku, tapi jelas bukan suaraku. Jantungku berdebar dipenuhi tanda tanya. Masa iya di sana Mas Bimo sedang... nggak mungkin lah, pikirku dalam hati. Mas Bimo sudah 5 tahun bersamaku, dan dia sudah membuktikan kalau dia itu lelaki yang setia dan tak mungkin mendua. Sempat aku tanya, Mas, kamu sama siapa? Kok kayak ada suara wanita di sana? Suami ngejawab, paling suaraku sendiri. Katanya ya namanya sinyal naik turun, kan bisa saja terjadi noise dan suaraku jadi kedengaran membias di telinga sendiri. Oh gitu, kataku. Ya udah deh Mas, lanjut ya biar cepat selesai ngobrolnya. Mas Bimo bilang iya, dia juga masih kangen padaku. Hanya saja pikiranku jadi terpecah. Aku kembali mendengar suara wanita di sana. Di saat yang sama, pintu kamar terbuka. Aku membeku. Dada sesak seperti lupa cara bernafas. Mataku melebar melihat ke ambang pintu. Hampir saja HP-ku lepas. Mas Bimo tetap ngobrol. Sementara suara asing itu semakin jelas. Tapi pikiranku tak ke sana lagi, melainkan ke ambang pintu. Andi berdiri kaku di sana. Matanya juga melebar ke arahku. Spontan aku mau bilang, Andi, jangan masuk kamarku. Namun hanya kata Andi yang bisa keluar dari bibirku. Mas Bimo mendengar dan lalu bertanya, Andi kenapa sayang? Akhirnya ku jawab saja. Andi tadi ngabarin kalau dia udah dapat kerja, walau hanya paruh waktu di bengkel yang tidak besar. Mas Bimo senang ketika tahu adiknya akhirnya mau berubah dan bisa cari kerjaan sambil kuliah. Dan kawan bukan fiksi, di antara obrolan itu, Andi melangkah mendekatiku. Tak bersuara, pelan, senyap, tapi pasti. Aku hanya bisa berkata dalam hati, Andi ngapain sih kamu masuk dan ada di situ? Tapi senyumnya jadi sulit aku artikan. Ketika Andi mulai merunduk dan semakin dekat, aku tahu malam itu jalan hidup dan takdirku tak mungkin ditarik kembali. Gara-gara malam itu, paginya aku jadi merasa gimana sama Andi. Andi pun jadi seperti sungkan dan canggung padaku. Biasanya juga dia tuh rame banget pas aku temanin sarapan sebelum berangkat ke kampusnya. Jadi sepi, diam 1000 bahasa. Aku sendiri agak ragu mau ngomong apa. Hanya bisa menyapa selamat pagi dan basa-basi nyuruh dia sarapan yang banyak. Kami duduk berseberangan, tanganku memainkan sendok di gelas teh hangat, dan Andi mulai menyantap roti di depan. Sesekali pandangan kami bertemu, namun entah kenapa kami sama-sama segera memalingkan ke arah yang lain lagi. Kalau ingat yang semalang, aku rasanya malu banget. Antara sedih kenapa sampai seperti itu, tapi juga ada rasa yang aneh. Ya, kawan bukan fiksi, seharusnya kan malam itu aku bisa menghindar. Masa iya sambil teleponan sama suami, aku malah... Harusnya kan aku tegas ke Andi, nyuruh dia keluar kek, atau setidaknya jangan masuk kamarku, apalagi mendekatiku. Tapi mau gimana lagi, aku nggak mungkin berteriak, apa memarahinya dengan suara keras. Takutnya Mas Bimo jadi dengar. Khawatir suamiku bisa salah paham, dan akhirnya Mas Bimo marah dan bisa juga mengusir adiknya itu dari rumah kami. Akan tetapi, aku juga jadi malu sendiri waktu sarapan bersama Andi. Anak itu diam saja, seperti nggak mau ngobrol. Beda banget dari biasanya. Apa karena dia kecewa pada diriku ya? Ya, aku kan bukan Reni, kekasih yang sangat dicintainya. Mungkin aku nggak secantik Reni, nggak ramping seperti gadis remaja atau mahasiswi. Usiaku udah 30 tahun juga. Namun kalau dipikir nggak juga sih. Masa iya Andi kecewa? Bukankah semalam dia bilang bahagia banget setelah seperti itu? Ya, kalaupun dia kecewa dan nggak bahagia,
Kenapa juga bisa sampai terulang lagi? 2 atau 3 kali seperti itu lagi. Aku mau mengucapkan sesuatu, tapi Andi lebih dulu bicara. Suaranya berat. Dia bilang maaf, karena yang semalam itu... Katanya dia terbawa hilaf, dan semua hilaf itu jadi nyata karena aku pun tak menyuruhnya menyudahi sikapnya itu. Aku menarik nafas. Akhirnya Andi minta maaf juga. Akhirnya dia sadar kalau tak seharusnya kami sampai seperti itu. Aku mengangguk dan mengucapkan kata maaf yang sama. Namun entah kenapa bibirku malah berujar tanpa diminta. Tapi kamu gak kecewa sama Mbak Nita kan, Andi? Mbak kira kamu diam saja karena kecewa sama... Kalimat itu tergantung di situ. Aku jadi malu saat sadar tak seharusnya aku bertanya seperti itu. Tapi Andi malah nyengir. Wajah tampannya terlihat lucu waktu nyengir kuda. Ia menggeleng dan bilang, mana mungkin kecewa dan menyesal. Suasana pagi itu pun kembali mencair dan lebih akrab dari sebelumnya. Andi bilang makasih karena aku kakak ipar yang baik. Aku juga bilang makasih padanya karena sudah menjadi adik ipar yang baik bagiku. Kami pun lanjut sarapan dengan bahagia. Ya gitu deh kawan bukan fiksi. Pagi itu menjadi sebuah awal kisah yang sulit untuk aku lupakan, tapi tak mungkin tak kuakui. Aku tahu aku salah. Aku paham Andi juga salah. Kami sama-sama menyadari kalau kami sudah terlalu jauh jatuh dalam dosa. Namun kadang manisnya dosa membuat manusia lupa akan logika. Entah karena cinta atau sesuatu yang lebih dalam. Pagi itu aku seperti berada dalam dua pilihan. Sebab semalam aku tahu kalau Mas Bimo suamiku ternyata tak setia. Suara wanita yang kudengar bukan noise dari suara sendiri. Tapi itu nyata. Mas Bimo tidak sendirian di sana. Ia bersama wanita. Wanita yang entah berasal dari mana, yang dengan beraninya malah menelponku langsung dengan HP suamiku sendiri. Makasih ya Jeng, Mas Bimo ternyata hebat. Tapi sayang, malam ini dia nyenyak tidurnya karena diriku. Bahkan kamu Jeng. Kata-kata wanita itu sinis, tajam, sangat perih menyayat hatiku. Aku mau marah, mau kesal dan meledak-ledak karenanya. Tapi percuma, toh Mas Bimo sudah pulas di sana. Sudah masuk dalam mimpi indahnya bersama wanita yang lain itu. Sementara aku sendiri, sedang hanyut dengan perasaan sendiri, bukan bersama suami, tapi bersama Andi, adik iparku. Pagi itu Andi pamit berangkat kuliah seperti biasa. Ia juga pamit pulang agak malam karena sudah mulai kerja di bengkel. Andi tak pernah tahu kalau aku sedang terluka. Ia tak pernah tahu kalau kakaknya telah membuat hancur batinku. Aku tahu Mas Bimo tak akan pulang lagi ke rumah ini. Tapi kesedihan itu aku tutupi dengan senyuman di bibir untuk Andi. Andi menyalamiku, mencium punggung tanganku seperti biasa. Bedanya kali ini ada cipika-cipik yang hangat untukku. Dan saat sepeda motor Andi menjauh, hatiku hanya bisa berkata lirih. Cepat pulang ya Andi, Mbak membutuhkanmu. Ya gitu deh kisah hidupku kawan bukan fiksi. Semoga kisahku menghibur dan bisa dipetik hikmahnya ya kawan. Jangan lupa jempolnya, agar aku kembali bersemangat untuk melanjutkan kisah yang lebih menarik lagi selanjutnya.